Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai pesawat sederhana. Yang seperti kita ketahui bahwa pesawat sederhana itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk meringankan suatu pekerjaan, suatu usaha atau suatu pekerjaan manusia. Nah, di sini kita akan melakukan ada beberapa empat pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, dan yang keempat yang terakhir itu ada roda. Langsung aja kita mulai ke praktikumnya. Oke, jadi percobaan pertama yaitu tuas. Oke, jadi alat dan bahannya di sini ada penggaris, kemudian ada benang atau tali, di sini ada benang wol, kemudian ada beberapa klip kertas, dan di sini ada tripod yang digunakan nanti sebagai penyangga. Langsung aja kita mulai ke praktikumnya. Oke, jadi sudah kita susun nih seperti ini. Di sini ada penyangganya. Kemudian di sini ada penggarisnya yang sudah kita taruh seperti ini. Dan kita udah ikatkan tali di kanan kirinya. Kemudian di sini ada bebannya sama, yaitu ada 2 klip kertas, di sini juga ada 2 klip kertas. Nah, penggarisnya ini sudah kita letakkan pada di tengah-tengah, yaitu 15 cm karena penggarisnya sebesar 30 cm. Nah, bisa kita lihat di sini keadaannya masih seimbang antara kanan dan kirinya. Lalu kemudian bagaimana jika di sini yang A ini disebut lengan kuasa, di sini lengan beban. Nah, kemudian kita tambahkan bebannya di sini. Nanti ada sebesar 5 klip kertas, 8 klip kertas, dan 10 klip kertas, dan kita lihat apa yang terjadi. Selanjutnya di lengan beban ini kita tambahkan beban sebesar, di sini ada 2, kemudian kita tambahin menjadi 3 klip kertas, jadi menjadi 5 klip kertas, dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat dia menjadi miring atau tidak seimbang. Kemudian kita bagaimana biar menjadi seimbang? Kita geser titik tumpunya di sini. Kita geser. Masih miring dan nah, kita geser lagi. Nah, bisa kita lihat di sini dia sudah seimbang. Oke, jadi ketika tadi ditaruh beban sebanyak 5 klip kertas, dia kemudian titik tumpunya kita geser, sudah menjadi seimbang lagi. Nah, di sini jarak dari titik tumpu ke lengan bebannya itu ada 14 cm, dan jarak dari titik tumpu ke lengan kuasa di sini berarti ada 16 cm. Oke, selanjutnya kita tambahin lagi klipnya, jadi tambahin 3, sekarang jadi ada 8 klip kertas. Nah, bisa kita lihat dia miring, kemudian kita pindahkan titik tumpunya agar dia menjadi seimbang. Ya, bisa kita lihat di sini sudah seimbang. Nah, jika seimbang, nah di sini jarak antara titik tumpu dengan lengan bebannya itu ada di 13,5, dan jarak antara titik tumpu dengan lengan kuasa yang di sini ada 15,5. Selanjutnya kita tambahin lagi klip kertasnya, jadi totalnya ada 10. Nah, miring. Kemudian kita geser titik tumpunya agar dia menjadi seimbang. Udah seimbang belum? Nah, udah. Oke, jadi dengan beban 10 klip kertas, jarak antara titik tumpu dengan lengan bebannya ada di 12,5, dan jarak antara titik tumpu dengan lengan kuasanya ada 17,5. Tadi berarti
untuk mencapai posisi seimbang antara kuasa dengan bebannya. Jadi kalau misalnya di sini bebannya semakin berat, berarti lengan bebannya, jarak dari titik tumpu dengan lengan bebannya akan semakin pendek. Nah, jarak antara titik tumpu dengan lengan kuasanya akan semakin panjang untuk mencapai posisi yang seimbang. Percobaan kedua yaitu pada bidang miring. Oke, jadi alat dan bahannya di sini ada beban yang beratnya sekitar 0,2 kg. Di sini ada benang, ada papan atau yang ada papan gitu. Ini dari kardus, kemudian ada balok kayu yang berukuran di sini yang 20 cm, yang ini 10 cm. Langsung aja kita mulai ke video. Jadi pertama ini bebannya kita ikat gitu menggunakan tali. Oke, jadi sudah tersusun seperti ini dan di sini ada stopwatch. Nanti kita akan hitung berapa waktunya untuk beban sampai ke atas ini. Dan di sini bebannya sudah kita akan tarik nanti. Langsung aja kita mulai. Nah, ini kecepatannya dalam menarik juga harus tetap dan konstan ya. Langsung kita mulai. Nah, bisa kita lihat di sini ada di 5 detik, 10. Kemudian kita ganti balok kayunya yang 10 cm dengan yang 20 cm. Bisa kita lihat dia menjadi lebih tinggi. Oke, kita mulai. Nah, bisa kita lihat di sini waktunya adalah 4 detik 78. Nah, kenapa hal ini terdapat perbedaan waktu antara yang tadi dengan balok yang 10 cm dengan yang 20 cm? Karena jarak yang ditempuh ketika tadi dia ada di yang 10 cm, dia jarak papannya jarak tempuhnya lebih panjang sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu tadi ada di 5 detik. Nah, ketika ada di balok yang lebih tinggi yang di ukuran 20 cm, waktu yang diperlukan lebih cepat karena jarak tempuhnya juga pendek gitu, lebih pendek daripada pada ketinggian yang 10 cm ini. Tetapi tingkat kemudahannya, ketika pada balok yang kemiringan yang lebih tinggi atau lebih curam, ini tingkat dalam menarik beban itu akan lebih berat karena gaya yang diperlukan dalam menarik bebannya juga akan lebih besar karena dia tinggi, curam gitu, berat. Nah, sedangkan ketika pada balok yang 10 cm ini yang landai atau lebih pendek, tingkat kemudahannya lebih mudah gitu, lebih gaya yang diperlukan itu lebih ringan, tetapi karena dia jarak tempuhnya lebih panjang sehingga waktu yang diperlukan akan lebih lama. Percobaan ketiga yaitu pada katrol. Oke, jadi alat dan bahannya di sini ada beberapa kardus. Nanti kita akan membuat sebuah katrol sederhana dari kardus. Kemudian ada sedotan, ada tutup botol yang sudah kita lubangin. Kemudian ada lem dan ada benang. Wah, langsung aja kita mulai.
Ini katrol sederhananya sudah jadi seperti ini. Di sini ada 2 penyangganya, kemudian di sini sebagai poros katrol ya. Oke, jadi yang pertama kita coba ini pulpen yang sudah kita ikat dengan tali. Pertama kita coba tanpa menggunakan katrol. Kemudian nanti kita bandingkan mana yang tingkat kemudahannya lebih mudah. Apakah dengan pulpen tanpa katrol atau pulpen dengan menggunakan katrol. Nah, ini kita coba pertama pulpen tanpa katrol. Kita angkat seperti ini. Jadi selanjutnya di sini pulpennya sudah diikat dengan tali, kemudian talinya sudah kita lilitkan di katrol tatap ini. Kemudian kita coba untuk mengangkat pulpen ini dengan ada katrol, dengan menggunakan katrol. Kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat ini dengan sangat mudah pulpen ini menjadi terangkat. Sangat mudah dia terangkat. Kita coba lagi. Hal ini membuktikan bahwa katrol tetap ini dapat memudahkan untuk menarik sebuah benda. Dan yang terakhir yaitu pada roda. Oke, jadi di sini ada kayak sebuah mainan anak gitu yang ada rodanya seperti troli, dan di sini ada ember yang beratnya hampir sama antara kedua. Kemudian nanti kita tarik sampai sekitar 200 cm atau 2 meter. Langsung aja kita mulai dan nanti kita hitung berapa waktu yang diperlukan untuk menarik kedua benda ini sampai ke sini. Langsung aja yang pertama kita tarik ember dulu. Jadi kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Terus dan oke, waktunya adalah 12:52. Nah, kita tarik yang ada rodanya atau mainan ini. Langsung aja mulai 1, 2, 3. Oke, jadi waktunya ada di 11 detik,3. Oke, berdasarkan hasil percobaan tadi bahwa yang saat menarik ember agak sedikit sulit karena embernya ini terdapat gaya gesek karena aspalnya atau tanahnya aspal ini kasar, jadi ada gaya gesek antara ember dan aspalnya sehingga agak sedikit sulit dalam menarik ember ini. Kemudian ketika dengan mainan ini yang ada rodanya atau kayak sebuah troli gitu, dia lebih mudah karena roda ini dapat mengurangi gaya gesekan antara aspal atau tanahnya dengan benda yang ditarik.